感恩上人的开示，师兄师姐，大家请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示. Selamat pagi师兄师姐. Sebelum kita menyimak intisari hari ini, marilah kita bersikap anjali dan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Nah, selamat pagi dan感恩 Sư Sư姐 yang telah hadir di dalam Zoom pagi hari ini untuk menghirup harumnya Dharma. Nah,感恩 juga kepada Sylvia Sư姐yang telah membaca perlimpahan jasa.
Cảm ơn juga kepada semua tim Sinfasiang yang telah menyiapkan materi hari ini. Dan hari ini saya ditemani oleh mitra baji saya, Juniati Sece. Selamat pagi, Juniati Sece. Sece, mic-nya belum buka. Ya, 感恩呀，Sri Sece. Selamat pagi, 感恩上轮开始，感恩kepada Sesiong Sece yang sudah setiap pagi mengikuti Sinfasiang, 感恩kepada tim Sinfasiang, 感恩mitra bajik saya Sri Haryati Sece hari ini sudah bersedia menemani saya ya, karena supaya Sece ada keperluan lain, sangat 感恩. Ya, hari ini kita akan Sinfasiang kembali ya. Oke. Saya mulai ya, Sri Sece ya. Ya, Sece mulai. Ya, kita Sinfasiang di episode 1539 menasihati agar meneguk obat Dharma untuk melenyapkan penderitaan segera. Next, ya, catatan tangan. Dengan hati penuh cinta kasih memunculkan bentuk-bentuk perbuatan untuk melindungi para makhluk. Dengan kekuatan ikrar penuh belas kasih menasihati agar meneguk obat Dharma. Pada dunia dalam era ini, orang-orang dan 4 unsur utama sudah tidak selaras lagi. Faktor penyebabnya adalah sudah dirasuki racun jahat. Itu sebabnya penderitaan semakin hari semakin banyak. Dengan meminum obat Dharma ini dapat melenyapkan penderitaan. Para praktisi dari 3 kenderaan menegakkan Dharma dan tidak kehilangan batin semula. Dengan obat Dharma dari keadaan kendaraan tunggal barulah dapat melenyapkan semua penyakit. Next, kita masuk ke poin pertama. Pada era dan dunia sekarang telah kehilangan keselarasan dari 4 unsur alam. Bumi telah mengalami pengerusakan dan kekeruhan parah di udara. Bagaimana dengan batin manusia? Batin manusia cenderung menyimpang ke arah mengejar nafsu keinginan. Sebersih ketidaktahuan akan melahirkan 3 tanda halus. 3 tanda halus itu adalah merupakan kondisi batin yang sangat halus, ketamakan, kebencian, kebodohan yang terus berlanjut, ditambah keangkuhan, keraguan. Adalah demikian sehingga menjadi 5 racun. 5 racun dengan sendirinya menciptakan 5 kekeruhan. Penyakit yang disebabkan oleh 5 racun ini memang sudah ada. Kita memiliki 5 jenis kondisi batin ini dalam batin kita. Karena hal ini sehingga racun-racun jahat itu terus-menerus mengganggu kita, menyebabkan kita menciptakan karma buruk. Bila demikian, penderitaan terus-menerus terakumulasi. Perselisihan antar sesama terus terjadi dan terus-menerus terakumulasi tanpa putus. Orang-orang mengikat permusuhan yang berujung pada terjadinya malapetaka. Sepanjang kehidupan demi kehidupan, kapan tindakan saling balas dendam akan berakhir? Hanya ada satu cara, yaitu dengan meminum obat Dharma ini. Ya, Sesiong Sece, dari pemahaman yang saya dapat ya dari intisari ini, di awal kan dikatakan telah kehilangan keseimbangan dan dari 4 unsur alam. Kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan kita. Kita bisa lihat ya, Sesiong Sece, kerusakan bumi terjadi begitu cepat, begitu tiba-tibanya. Bencana-bencana banyak yang terjadi. Hati manusia juga mengalami kerusakan. Nafsu keinginan akan ikut meningkat ya, Sesiong Sece. Saat nafsu keinginan terbangkitkan, manusia akan menciptakan begitu banyak karma buruk. Maka penderitaan akan terus-menerus terakumulasi. Semua ini akan berakhir apabila setiap orang bekerja sama untuk menjalani hidup dengan tidak mengejar nafsu keinginan. Nah, ini Sesiong Sece, kita ambil contoh yang kecil saja. Nafsu keinginan untuk membeli barang-barang yang mungkin masih bagus atau layak pakai dan masih bisa diperbaiki apabila sudah rusak ya, Sesiong Sece. Kemudian kita membuang sampah ya harus pada tempatnya ya, Sesiong Sece. Setidaknya kita tidak menciptakan sampah baru lagi. Pada saat semua orang ini semua akan tercipta pada saat semua orang menginginkan hidup yang lebih bersih dan hidup yang lebih sederhana.
Karena semua yang terjadi di dunia ini ya, bencana-bencana alam yang terjadi di dunia ini bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tetapi itu adalah tanggung jawab bersama. Dengan lebih menyadari untuk bekerja sama untuk hidup yang lebih bersih dan lebih sederhana, barulah pencemaran atau bencana itu tidak akan terjadi ya, dan akan berkurang, udara juga akan lebih bersih dan lebih segar lagi ya Sis Yang Suci. Jadi terjadinya bencana alam ini bukan hanya karma seseorang, tetapi juga karena karma orang banyak yang Sis Yang Suci. Kalau tidak salah ini namanya karma kolektif ya. Jadi saat kita menanggung karma baik kolektif, maka dunia akan tentram dan damai. Nah, ini semua bisa terjadi kalau apa Sis Yang Suci? Ini semua bisa terjadi kalau kita bisa meluangkan waktu untuk apa? Untuk mendengarkan Dharma dulu Sis Yang Suci, dengan minum obat Dharma ya tadi dibilang ya Sis Yang Suci. Nah, kita sudah sangat, bagi saya sih sudah sangat satu kesempatan sekali, sangat beruntung sekali, sangat kangen sekali. Setiap hari kita sudah ada Sinpasyang. Jadi setiap hari kita sudah bisa menghirup harumnya Dharma, bisa minum obat Dharma ini setiap hari ya Sis Yang Suci. Bagi saya itu sudah sangat kangen sekali. Nah, dengan adanya Dharma, kita bukan hanya bisa merubah sifat atau kehidupan kita, tetapi juga kita bisa Pak, mudah-mudahan bisa menginspirasi orang juga ya Sis Yang Suci ya. Kan ya, untuk pemahaman ini di sini aja. Kan silakan Sri Suci. Baik, saya akan lanjutkan ke poin nomor 2. Para praktisi dari 3 kendaraan menegakkan Dharma dan tidak kehilangan batin semula. Kita mengetahui bahwa kita sendiri memiliki sifat hakiki. Sekarang kita mengetahuinya, kita hendaknya mencerahkannya. Mencerahkan sifat hakiki kita dengan mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Ini disebut sebagai obat Dharma. Apabila kita dapat menggunakan obat Dharma, dengan sendirinya kita akan dapat mengikis penyakit batin kita dan dapat mensucikan hati manusia juga. Inilah yang hendaknya kita tekuni. Oleh karena itu, kita hendaknya mempelajari Buddha Dharma. Kita hendaknya berusaha keras. Yang membutuhkan saat sekarang adalah orang-orang tercerahkan dengan ikrar penuh belas kasihan. Orang-orang tercerahkan adalah para bodhisattva. Orang-orang tercerahkan adalah para bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus menegakkan Dharma dan terjun ke tengah orang banyak, masuk tengah orang banyak, sehingga kita perlu menasihati mereka agar mau meminum obat Dharma. Kita telah mengetahui prinsip kebenaran ini. Kita bisa memperkenalkan prinsip kebenaran ini kepada semua orang. Mereka dapat sungguh-sungguh meminum obat Dharma untuk mengatasi permasalahannya di antara mereka. Ini untuk melenyapkan penderitaan mereka. Melalui ini, penderitaan mereka dengan sendirinya akan lenyap. Nah, sesuai tadi awalnya kan kita di penyakit itu kan disebabkan oleh 5 racun, di mana yang kita memiliki jenis kondisi batin ini di batin kita, yakni ketamakan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Nah, hal ini, racun ini terus-menerus mengganggu kita, menyebabkan kita menciptakan karma buruk. Ketika karma buruk ini terakumulasi dalam kesadaran pikiran, nah benih-benih ini menjadi tersimpan di dalam perilaku dan kesadaran seperti itu. Jadi kehidupan berikutnya juga akan punya tabiat buruk seperti ini. Tabiat buruk ini dibawa dari kesadaran, dalam kesadaran pikiran kita dari kehidupan ke kehidupan. Buddha dari kehidupan ke kehidupan datang ke dunia untuk menjalin jodoh baik dengan semua makhluk atau untuk tuchongsen ya. Tetapi kita makhluk awam sebaliknya. Kita dari kehidupan ke kehidupan datang
ke dunia ini karena serangan racun jahat ini. Nah, sehingga terjadi penderitaan pahit. Kondisi ini terus-menerus terbentuk. Selama dalam masa kehidupan, para makhluk sudah terbenam dalam kebingungan sehingga menciptakan banyak kekacauan dan bencana di dunia yang seperti yang tadi Junia contohin ya. Dan sekarang juga ada seperti udara yang tercemar, pemanasan global ya. Seperti yang kita rasakan setiap hari ini, kayak sekarang sebentar lagi jam 10 terik matahari sudah sangat panas. Di malam hari juga suhunya juga bisa sampai 31 derajat ataupun lewat. Bukankah ini juga penderitaan? Nah, penderitaan semakin hari juga semakin bertambah. Nah, benih karma, kondisi pendukung, buah karma, balasan karma, ya mata rantai ini terus-menerus mengikuti kita. Jadi kita harus bagaimana? Ya seperti yang dikatakan Master tadi ya, hanya ada satu cara yaitu dengan minum obat Dharma ini ya. Ya, seperti yang Buddha memberitahukan kepada kita, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Sifat Buddha dari sendirinya kembali lagi. Kita dapat menemukan kembali sifat hakiki kita sendiri. Bagaimana kita bisa menemukan sifat hakiki kita kembali? Kita harus tekun dan aktif mempraktekkan 6 paramita dan segala praktiknya. Dengan memasuki kekeruman orang banyak, kita hendaknya mencerahkan sifat hakiki kita dengan mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Ini yang disebut tadi ya, obat Dharma. Ya. Jika kita tahu obat Dharma ini, kita harus menggunakannya, juga membantu semua orang menggunakannya dengan sendiri, dengan mendengar Dharma, maka tahu metodenya. Setelah mendengarnya, harus mengamati, bersungguh hati merenungkannya. Maka Dharma ini berada di batin kita dan kembali lagi kepada kita. Dan Dharma Buddha harus diterapkan di tengah orang banyak. Ibaratkan obat-obat ini harus diaplikasi ke orang banyak. Nah, orang-orang tercerahkan dengan ikrar penuh belas kasihan, menegakkan Dharma dan terjun ke orang banyak. Menasehati mereka agar mau meminum obat Dharma untuk melenyapkan penderitaannya. Baik, intisari poin selanjutnya saya serahkan kepada Juni Sece. Cảm ơn Sri Sece. Ya. Naskah Sutra. Lalu berkata demikian, ini adalah obat yang sangat bagus, di mana persyaratan warna, aroma, dan rasa semuanya terpenuhi. Engkau sekalian boleh meminumnya untuk segera menghilangkan penderitaan dan kerisauan, sehingga tidak lagi didera oleh segala derita ini. Ajaran Buddha adalah kebajikan luhur. Resep manjur berupa Dharma menakjubkan adalah obat yang sangat bagus. Karena ajaran kebenaran adalah yang paling bajik, Dharma tertinggi, ajaran kebenaran ini dapat disesuaikan dengan manusia, yakni adalah ajaran kebenaran yang tidak dapat terlepas oleh manusia. Dharma menakjubkan ini adalah benar-benar obat yang sangat bagus. Tidak peduli orang dewasa atau anak-anak. Jika ada penyakit, sama-sama harus meminum obat ini. Sama-sama dapat terobati, sehingga tua maupun muda, manusia dapat menggunakannya. Di dunia ini terdapat berbagai macam jenis kehidupan. Jika terjadi tidak selaras, maka semuanya terdapat Dharma untuk menyembuhkannya. Artinya adalah ada obat untuk mengatasinya. Ya, obat Dharma adalah obat yang sangat mujarab ya, Sesong Sece ya. Sangat manjur sekali, tidak membedakan anak-anak ataupun dewasa, itu akan disesuaikan ya Sesong Sece ya. Jadi intinya setiap orang harus ada Dharma di dalam hati. Setiap orang harus menempatkan Dharma di dalam hatinya dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika apalagi pada saat kita masuk ke tengah orang banyak ya, sesungguhnya kita harus membekali dengan dharma. Harus membekali diri kita dengan dharma. Jika tidak, kita mungkin akan lebih susah untuk masuk ke tengah kerumunan orang banyak ya, sesungguhnya. Makanya Master selalu berpesan kepada kita untuk selalu mendengarkan dharma, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktekkan di kerumunan orang banyak. Kita harus siap pada saat kita masuk ke kerumunan orang banyak ya, kita sudah harus siap untuk apa? Untuk bersinggungan dengan orang lain. Kemudian kita sudah harus siap menghadapi masalah-masalah dengan orang lain. Kemudian siap bertoleransi dan siap juga beradaptasi ya, sesungguhnya. Jadi kita perlu dharma sebagai jubah besi kita ya, sesungguhnya ya, untuk melindungi diri kita, untuk melindungi mental dan jiwa kita. Perlu obat yang sudah dan ya, ini dharma ini adalah obat yang sudah diramu melalui tahapan-tahapan. Jadi kita sama-sama yakin ya, sesungguhnya, dengan setiap hari kita mendengarkan dharma, kita setiap hari mendengarkan Sinvasyang, itu pasti akan ada perubahan dalam diri kita, dalam sikap kita maupun dalam kehidupan kita ya, sesungguhnya. Jadi kita mungkin akan menjadi lebih sabar, kita akan lebih bisa menahan emosi, baik emosi yang amarah ataupun emosi senang ya, sesungguhnya. Jadi kita banyak mendengar ya dari sharing-sharing sesiang ya pada saat Sinvasyang, banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada hidup kita sendiri, ataupun mungkin juga kita bisa berpengaruh pada kehidupan orang lain ya, tapi pengaruh yang baik ya, sesungguhnya. Jadi kita sudah memiliki obat dharma yang sangat bagus ya, sesungguhnya, yang sangat mujarab. Jadi obat ini tadi dikatakan apa? Dia sangat tahu kondisi kita pada saat kondisi badan kita itu pada saat apa ya, sesungguhnya. Obat ini akan tahu. Jadi dengan meminum obat ini, baik itu pun orang dewasa ataupun orang tua. Jadi obat ini sudah bisa menyembuhkan batin kita, sesungguhnya. Nah, jadi kita sudah ada kesempatan kita untuk mendengarkan dharma ini, mendengarkan Sinvasyang ini, kita bisa minum obat dharma ini ya. Semoga ini bisa melenyapkan penderitaan kita segera, seperti judul tadi ya, sesungguhnya ya. Oke, Kan En, ya silakan Sri Suci. Ya benar, Sece. Seperti saya juga ya, setiap kali kalau ikut Sinvasyang yang mendengar sharing-sharing atau mendengar ceramah Master, bisa aja saya kutip 1-2 kata yang bisa saya aplikasi uh, ke kegiatan sehari-hari. Ya, kadang juga kita lupa ya akan, seharusnya saya harus begini, tetapi kita lupa. Jadi dengan mengikuti Sinvasyang kita bisa revise kembali ya apa yang harusnya kita lakukan gitu. Ya. Nah, baik, saya akan lanjut ke poin nomor 4. Sang Buddha menggunakan waktu 40 tahun lebih, sebagian besar dari waktunya untuk memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Akar kapasitas apa yang Anda miliki, saya akan memberikan dharma yang sesuai untuk menghapuskan kerisauan batinmu. Memperteguh batin keyakinan Anda sampai pada akhirnya saya akan memecutmu. Anda harus berjalan mengikuti jalan kendaraan tunggal. Dengan ini, Sang Buddha telah menggunakan banyak tenaga dan pikiran untuk mengajar semua sesuai kapasitas. Ini juga merespon terhadap penyakit di dunia, baik dalam periode apapun kita berasal. Hati manusia berubah mengikuti periode masa hidupnya. Meskipun batin dan pikiran berubah, akan tetapi selama Dharma menetap di dunia, secara alami terhadap jalinan jodoh untuk menerimanya. Untuk orang dari periode yang lama, di mana perenungan, pemikiran, dan kesadaran pikiran mereka telah kehilangan diri, tetapi memiliki jalinan jodoh untuk bertemu dengan Dharma. Dia bisa memiliki kesempatan untuk pulih. Ini merupakan memberikan obat Dharma untuk mencabut penderitaan.
Nah, ini mengenai pola pikirannya. Pola pikiran kita memerlukan obat untuk itu agar kerisauan dan ketahuan kita dapat dihilangkan satu demi satu. Karena Buddha mengetahui kondisi pikiran dan batin para makhluk, Buddha dengan sungguh-sungguh mendorong dan mengajari kita untuk membantu semua orang tahu akan penyakit mereka. Seperti contoh di ceramah Master tadi, mengubah pola pikiran kita. Relawan yang awalnya mempunyai tabiat yang sangat buruk dan dipenuhi oleh kerisauan batin. Tapi bersyukur dia mau mendengar Dharma setiap pagi. Dan dia dapat mengutip kata Master. Kata Master, saya harus mencintai mereka terlebih dahulu. Sehingga banyak orang akan mencintai saya kembali. Jadi, prinsip Dharma yang sederhana ini, obat akan mengikuti kapasitas yang dia miliki, sehingga dia mampu untuk mengubah dirinya sendiri, mengerti untuk memperlakukan orang dengan baik dahulu, dan orang lain akan memperlakukannya dengan baik. Contohnya dalam kegiatan, jika melihat orang lagi sibuk, sesuai dengan kemampuan kita menyalurkan bantuan. Memberikan bantuan juga perlu dengan kebijaksanaan. Ya, misalnya kita nggak kuat angkat beras tetapi mau bantu. Itu kan juga bisa menyebabkan kerisauan. Dan sebelum menyalurkan bantuan mungkin kita juga tanya dulu apakah boleh. Karena kadang ada juga peraturan tertentu. Jadi dengan mengubah pola pikiran yang baik bisa memberikan kebahagiaan. Baik, saya lanjut. Naskah Sutra. Sebagian dari putranya yang tidak kehilangan batin semula, setelah melihat obat mujarab dengan warna dan aroma yang bagus ini, mereka segera meminumnya. Penyakit mereka pun hilang dan sembuh. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Juni Secik. Baik, Kan Eun Sri Secik. Poin kelima. Sebentar ya, Secik ya. Oke, poin kelima. Orang-orang yang tidak kehilangan ajaran Mahayana yang semula dimiliki, menyadari Dharma sejati dari satu kendaraan, orang-orang ini sakitnya ringan dan tahu bahwa mereka harus berubah. Begitu mereka berubah, mereka tidak hanya akan mengubah diri mereka sendiri, mereka juga bisa memberi manfaat bagi orang lain. Orang-orang seperti itu adalah mereka tidak kehilangan batin. Sifat hakiki kita yang demikian adanya hanya hilang sesaat. Di dunia ini orang mungkin mengalami kebingungan, tetapi jika mereka mendengarkan Dharma dan sepenuhnya mengubah diri mereka sendiri, mereka tidak hanya mengubah diri mereka sendiri, mereka juga dapat membantu orang lain. Selain itu, saya nggak kelihatan loh yang bawah sih. Oh, bentar ya. Ya, yang paling bawah saya nggak kelihatan. Bagaimana ya? Bisa dibantu nggak, host? Ini bisa, tapi di bawah, yang bawahnya oh ya, tertutup. Ya, oke. Selain itu, mereka juga dapat menyelamatkan orang dan mengubahnya. Inilah Dharma kendaraan agung. Ya, Kan Eun ya, Secik. Dari poin kelima ini, pemahamannya adalah kita harus menyadari ya sifat hakiki kita yang demikian adanya. Ya, jadi dulu itu saya pada saat selalu diingatkan untuk mendengarkan Dharma, mendengarkan Sinpasyang. Selalu ada alasannya, ya. Selalu ada alasan untuk tidak ikut.
Nah, untung ada Sesiong Suceng, kan ya, Sesiong yang memberikan satu tanggung jawab ya kepada saya untuk menjadi narator, untuk menjadi moderator. Ayo kita apa ya mengambil tanggung jawab ini. Jadi untuk sesuatu hal yang baik saja kita harus ini ya, Sesiong Setia, harus dibujuk-bujuk dulu ya. Nah, sudah kita menyadari ternyata setelah kita menyisihkan waktu sedikit saja untuk mendengarkan Dharma dengan sepenuh hati ya, ternyata dengan mendengarkan Dharma dapat sepenuhnya mengubah diri kita sendiri ya, bukan hanya diri kita sendiri, juga bisa mengubah orang lainnya, Sesiong Sece ya. Jadi hanya menyisihkan sedikit waktu saja. Terus terang kalau pagi saya itu nggak bisa dari awal sampai akhir mendengarkan Sinfa Siang, jadi saya kadang mengambil sedikit waktu untuk bisa untuk kesempatan ya, mengambil sedikit kesempatan untuk bisa selalu mengikuti Sinfa Siang walaupun nggak sepenuhnya ya Sesiong Sece ya. Jadi hanya untuk sesuatu yang baik kita harus dinasehati orang untuk apa? Untuk untuk meluangkan waktu ya Sesiong Sece ya. Untungnya masih ada orang yang mengingatkan kita. Nah, jadi setidaknya dengan mendengar Dharma ini setidaknya kita bisa mengubah sikap kita ataupun kehidupan kita. Tapi dengan lebih memahami lagi Dharma ini bukan hanya bermanfaat bagi tubuh dan batin kita Sesiong Sece, tetapi kita juga bisa apa? Menyebarkan ini ke orang lain ya. Kita bisa mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan orang lain untuk mengubah apa sikapnya, mengubah hidupnya ya Sesiong Sece dengan Dharma ini, Dharma kendaraan agung ini ya Sesiong Sece. Ya, jadi dengan Dharma kita bisa lebih memahami ya, dengan mengerti Dharma kita bisa lebih memahami nilai dari kehidupan kita. Kita tahu dari mana kita berasal dan kita tahu kapan kita akan pergi ya Sesiong Sece ya. Kita harus jadi dengan ini kita harus menggenggam waktu untuk apa Sesiong Sece, untuk lebih banyak belajar tentang Dharma ya, karena bisa mengubah diri kita, bisa menolong kita dan juga bisa menolong orang banyak. Nah, jadi kita harus menggenggam waktu ini. Kita sudah ada kesempatan ini Sesiong Sece. Tadi di awal-awal ada ceramah Master ya, di awal-awal tadi ya. Master bilang apa? Master mengatakan bahwasanya waktu begitu cepat berlalu. Ini sudah setengah tahun kita menjalankan 2024 ini ya. Jadi waktu itu terus berdetak, TikTok ya Sesiong Sece, itu artinya apa? Waktu berlalu ya Sesiong Sece. Jadi tadi Master mengingatkan kita untuk apa? Untuk hidup yang lebih berpotensi. Ya, jadi kita menggenggam waktu ini untuk hidup yang lebih berpotensi ya Sesiong Sece ya. Jadi kita sudah punya kesempatan ini. Dharma adalah, kalau saya memahami Dharma adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan apa yang kita lakukan sehari-hari berarti kita sudah menjalankan Dharma ya Sesiong Sece ya. Jadi kita mendengar, kemudian kita memahami dan kita mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya pemahaman saya dari poin kelima. Kan En, silakan Sri Sece. Baik, saya akan lanjut ke poin ke-6. Kita telah mengetahui Dharma ini. Kita melakukan pelatihan diri berdasarkan Dharma ini mewujudkan 6 paramita dalam semua tindakan. Hidup dan mati bukan lagi masalah besar bagi kita. Saya telah memperoleh Dharma dan saya sangat sukacita. Seperti yang dikatakan Konghucu, sekiranya pagi hari dapat mendengarkan jalan kebenaran, mati pun di malam hari tidak akan ada penyesalan. Hal terpenting bagi Konghucu adalah mendapatkan jalan kebenaran. Saya memanfaatkan waktu dan melakukan hal yang benar. Jadi, tahu akan Dharma dan melatih diri dengannya, sehingga terbebaskan diri dari samsara.
hidup dan mati bukan lagi masalah besar bagi kami. Sekarang saya telah memperoleh Dharma. Inilah yang umum terjadi pada semua kehidupan. Kita telah memahami perpaduan dari seluruh kehidupan, memahami jalan agung, dan mulai membangkitkan tekad luhur yang tertinggi. Nah, di sini dikatakan hidup atau mati tidaklah menjadi masalah yang besar karena telah memperoleh Dharma sehingga merasa sangat bersukacita. Untuk memahami Dharma, kita harus masuk ke kumpulan orang banyak. Membantu yang lain sesungguhnya adalah suatu hal yang menyenangkan. Jadi, obat Dharma dari kendaraan tunggal menghilangkan semua penyakit. Kita tidak melekat untuk memberi manfaat bagi diri sendiri. Kita tidak terikat dan takut akan keberadaan siklus yang berulang sehingga kita bebas dari kemelekatan. Intisari ini juga mengatakan memahami jalan agung dan mulai membangkitkan tekad luhur yang tinggi. Jadi praktisi memahami Dharma dan berikrar bahwa pada kehidupan demi kehidupan akan menuntun para makhluk yang tidak terhitung jumlahnya, bertekad menyelamatkan mereka semua. Ini adalah karena kita telah menghapus semua kerisauan kita, tidak melekat untuk memberi manfaat pada diri sendiri, ya, atau tidak melekat pada keberadaan siklus hidup dan mati. Baik, sampai sini sekian intisari bab 1539 telah selesai dibacakan. Kan? Ya, Kanten, Sri Sece, kita kasih kesempatan ke Pipiliang Sece dulu ya untuk sharingnya. Ya, baik. Oke, silakan Pipiliang Sece. Ya, silakan bilang sisi. Pipiliang Sece. Dibilang sisi kayaknya enggak ada angkat tangannya. Tadi ada ya? Tadi di awal-awal ada? Atau kita ke Johannes dulu? Ya, Oke. Johannes Sesyong, silakan. Oke, selamat pagi. Saya langsung grab the moment ya. Kanan Sarang Kaisa dan kanan Sejong Sejema yang ada di sini ya. Sebenarnya saya mau sharing ada kaitannya dengan kemarin itu adalah Awija. Awija itu kita semua punya Awija dan Awija itu ada obatnya. Obatnya apa? Yaitu pengertian benar. Jadi kalau misalnya kita bisa menghilangkan yang namanya Awija, itu 12 nidanya sirna. Sirna langsung. Nah, bagaimana cara menghilangkan awija, itu saya akan sharingnya secara aplikatif, realita lapangan yang pernah saya alami dalam pikiran saya sehari-hari yang akan saya buka. Seperti itu. Awijanya bagaimana? Jadi begini. Kalau yang namanya deal dengan vihara, ya saya ngomong vihara ya, memang sih yayasan sosial. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalkan yang namanya ada vihara juga pasti berinteraksi dengan vendor. Vendornya apa? Vendor wajib, PLN. Karena vihara butuh listrik, bayar tagihan tepat waktu. Vendor yang kedua, mungkin vendor makanan atau vendor sayuran, kalau misalnya vihara ada kantinnya. Vendor sound system, kalau misalkan bikin acara besar di Waisak butuh sound system, jadi sewa. Seperti itu kira-kira. Ataupun kalau membangun vihara, ada aktivitas pembangunan vihara, di mana ada aktivitas pembangunan vihara, di situ ada galang dana, dan di mana ada galang dana, di situ ada kontraktor bertindak, dan juga ada rekening pembangunan. Seperti itu. Yang menjadi problem, misalkan gini, semua orang sumbang untuk membangun vihara, proyek membangun vihara, semua orang pasti sumbang ke rekening pembangunan, di mana rekening pembangunan tersebut itu didedikasikan untuk membayar segala macam untuk pembangunan.
seniman bangunan, bayar bahan bangunan, gini, semuanya keluar pasti lewat rekening pembangunan. Ya, yang menjadi problem kalau kita ketemu kontraktornya. Ya, ketemu kontraktornya, kalau kontraktor bilang apa kontraktor yang nggak ambil fee, ya oke lah, itu kita happy-happy saja lah ya. Atau kontraktor ambil fee sedikit seperti itu, ya kita masih happy-happy saja. Tapi kalau mendengar kontraktornya ambil cuan, Awija saya kena. Saya terkena Awija gara-gara itu. Kayak seolah-olah memaksa atau mengharamkan bahwa si kontraktor itu ambil cuan itu haram. Padahal belum tentu. Kenapa? Ya namanya juga kontraktor. Kebetulan kliennya itu adalah Vihara. Begitu ambil cuan kita Awija keluar. Tapi kalau kontraktor bangun lain ambil cuan, ya biasa-biasa saja. Itulah standar ganda. Standar ganda itu membuat kita menjadi Awija. Terkadang-kadang tanpa ada rasa kebijaksanaan. Masa ambil cuan sedikit aja dibilang apa seperti itu. Padahal selama ini kontraktor membangun vihara dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, yungsin sekali, profesional, dan bayar lewat rekening pembangunan. Berarti kan ya is a good corporate governance, walaupun juga rekening sumbangan. Seperti itu kira-kira. Kok pikiran saya yang menghujat kontraktor itu, kontraktor salahnya apa? Wong Bang udah capek-capek kayak gitu. Saya sempat berpikir seperti itu ya. Ya, andai kata kita mengharamkan kontraktor ambil cuan, dapat kontraktor yang maaf kata ya kurang kualitas ya. Kalau misalkan bangun viharanya asal-asalan, nanti umat yang membangunnya nggak nyaman tuh gimana? Dari situlah saya mendapatkan itu ya Awija saya. Jadi akhirnya saya berusaha untuk memperbaiki pandangan saya. Oke, link kepada ceramah Dharma hari ini. Obatnya apa untuk menghilangkan Awija? Yaitu satu, tambahlah pengetahuan. Yang kedua, tambahlah sudut pandang. Yang ketiga, cobalah berusaha untuk mengerti dari sudut pandang tersebut. Yang contohnya itu adalah kontraktor. Oke, dia memang ambil cuan. Seperti itu, kebetulan kliennya itu vihara. Selama itu selama itu pembangunannya bagus ya sudah, kan sekali doang ya kita doakan supaya dia bisa karirnya berkembang. Siapa tahu kalau misalkan semakin wealthy dia bisa bangun yang lain atau dia bisa sumbang kan juga menebarkan cinta kasih. Kira-kira seperti itulah kira-kira ya. Awija ya, kalau orang dapat kliennya yayasan atau vihara ambil cuan kok pikiran kita kok jadi sinis seperti itu ya, sebaiknya kita hindari ya. Kita boleh sinis kalau misalkan pelayanannya kurang baik, boleh kita komplain. Tapi kalau pelayanan bagus ya sudah, kalau cuannya wajar ya sudah. Oke, kira-kira seperti itu yang mau saya sharekan ya. Kalau misalkan ada pandangan lain, tolong disempurnakan ya. Itulah Awija yang pernah saya alami. Ya, kayak gitu. Kan entas ya. Salam kebijaksanaan. Ya, kan ya Johannes Sesyong ya. Ya, kita harus menambah kebijaksanaan, kemudian bagaimana sudut pandang kita ya, Sesyong Seje ya. Tadi dari sharingnya Johannes Sesyong ya. Ya mudah-mudahan kalau ada yang seperti ini kita kedua belah pihak ya mudah-mudahan ketemu dengan yang sama-sama bijaksana ya, Sesyong Seje ya. Kan ya, Sesyong. Baik, sekarang waktunya sudah ya kita masuk ke kuis dulu ya Seje. Ya, sudah 8.45 ya. Ya, Sesyong Seje, siap-siap ya kita kuis dulu. Nah, cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban seperti 1D, 2A, kan ya, silakan saja ya. Ya, kan Sri Seje. Kita mulai ke kuis yang pertama, siap-siap ya Sesyong Seje untuk menjawab. Lengkapilah penggalan naskah sutra berikut ini. Dengan kekuatan ikrar penuh belas kasih menasehati agar titik-titik obat dharma. A. Meminum, B. Memakan, C. Meneguk, D. Mengunyah, E. Mengkonsumsi.
Silakan dijawab, Sesong Suci. Ya. Ini agak menjebak ya jawabannya. Ya, masih ada waktu ya, Mas ya. Sudah close ya, Suci? Oke ya, sudah close ya. Ya, Udah closing. jawabannya adalah menasehati agar meneguk obat dharma. Oke, next, Suci. Sri Suci. Ya. Oh, masih saya ya, Suci ya? Ya, Oke, ya. Untuk kuis yang kedua, ketidaktahuan makhluk awam akan melahirkan 3 tanda halus. Berikut ini yang merupakan dalam 3 tanda halus adalah A. Keserakahan, B. Kebodohan, C. Kepintaran, D. Jawaban A dan B benar, E. Jawaban B dan C benar. Sepertinya banyak yang benar. Ya, sudah di close untuk kuis yang kedua. Jawabannya bentar. adalah D ya. Jawaban A dan B benar. Oke. Kuis yang ketiga. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah adalah A. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. B. Sebersih ketidaktahuan akan melahirkan 3 tanda halus. C. Dengan hati penuh cinta kasih memunculkan bentuk-bentuk perbuatan untuk melindungi para makhluk. D. Batin manusia cenderung tidak menyimpang. E. Batin manusia cenderung menyimpang ke arah mengejar nafsu keinginan. Nah, ini kuis yang ketiga, pernyataan yang salah ya, Sesong Suci ya. Pernyataan yang salah adalah ya, sudah close ya. Ya, sudah close ya, Sesong Suci ya. Nah, kita lihat jawabannya adalah D. Batin manusia cenderung tidak menyimpang ya. Batin manusia itu harusnya cenderung menyimpang ya, Sesong Suci. Oke, Kan, silakan Sri Suci. Baik, soal nomor 4. Dalam episode ini terdapat istilah orang-orang tercerahkan. Siapakah yang dimaksud? A. Para dewa. B. Sang Buddha. C. Para praktisi agama. D. Bodhisattva. E. Malaikat. Session C, silakan dijawab. Oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah D. Bodhisattva. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Lengkapilah penggalan naskah sutra berikut ini. Ini merupakan obat yang sangat bagus, di mana persyaratan titik-titik dan titik-titik semuanya terpenuhi. A. Warna, aroma, dan rasa. B. Warna, rasa, dan aroma. C. Rasa, aroma, dan warna. D. Rasa, warna, dan aroma. E. Aroma, warna, dan rasa. Tadi di ceramah Master berulang kali ya mengatakan ini juga ya. Ya, siswa semua juga menyimak ya. Udah di close ya. Oke. Baik, jawabannya adalah A. Warna, aroma, dan rasa. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Dharma tidak cukup hanya dengan demikianlah yang saya dengar, tetapi memerlukan hal-hal berikut, kecuali A. Praktik dalam tindakan nyata. B. Terjun ke tengah masyarakat. B. Bersumbangsi tanpa pamrih. D. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. E. Membaca dan menganalisa.
Kak Susan saja, silakan jawab untuk menjawab. Ya. Nah, sudah di close ya. Jawaban yang benar adalah ya, kecuali ya, membaca dan menganalisa. Baik, kan sư兄师姐. Nah, kita tunggu itu resultnya dulu ya. Kita persilakan Vivian saja. Cảm ơn San Vivian Đường Khai saja. cảm Ya, ơn sư Diông sư chế, cảm ơn Sri Haryati dan Juniati Suci. Naskah Sutra yang pertama. Lalu berkata demikian, ini adalah obat yang sangat bagus, mana persyaratan warna, aroma, dan rasa semuanya terpenuhi. Engkau sekalian boleh meminumnya untuk segera menghilangkan penderitaan dan kerisauan, sehingga tidak lagi didera oleh segala derita ini. Ajaran Buddha itu adalah kebajikan luhur. Resep manjur berupa dharma itu menakjubkan adalah obat yang sangat bagus, memberikan pengajaran sesuai kapasitas dan merespon pada penyakit di dunia dalam era ini, dan memberikan obat dharma untuk mencabut penderitaan, serta giat menasihati agar setelah tahu akan penyakitnya, mereka dapat meminum obat ini dan penyakit pasti hilang segera. Segala gangguan, penderitaan dan kerisauan pada jasmani dan batin akan sembuh dengan meminum obat ini dan tidak lagi didera oleh segala derita ini. Jadi kita harus bisa mampu mengaplikasikan kendaraan Dharma Tunggal ini. Dan juga Konghucu mengatakan, sekiranya pagi ini kita dapat mendengarkan jalan kebenaran, mati pun di malam hari tidak akan ada penyesalan. Dan juga di pagi ini yaitu Caokong Sikong Caokui itu master live ya hari ini yang mengatakan bahwa kita harus bisa benar-benar menggenggam waktu dan tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Karena kita telah mempraktekkan Dharma setiap hari dengan aman dan tentram. Dan Master mengatakan bahwa beliau itu khawatir banyak hal saat masuk ke kamar, banyak hal yang tidak membuatnya tenang. Tetapi dengan pencapaian yang telah diperoleh, dan juga Master mengatakan unai, yaitu harapannya bahwa besok bisa lebih banyak kita mempergunakan waktu ini dengan menilai makna kehidupan ini, yaitu di dalam waktu yang 16 jam ini setelah dikurangi tidur, kita bisa melihat detik-detik berlalu, yaitu 86.400 detik. Apa yang telah kita lakukan? Apakah masih ada hari esok? Jadi hari ini adalah hari yang tidak ada orang yang tidak bisa dimaafkan. Dan kita harus bisa berubah menjadi hati yang baik. Dan juga kita harus bisa membayar karma-karma yang telah kita lakukan, yang telah kita akumulasikan telah berapa banyak. Dan juga dengan kita menambah karma, kita harus bisa melatih diri bagaimana merubah kebaikan ini. Kita tidak lagi ya, kita tidak lagi berprasangka. Kita semuanya bisa menghilangkan penderitaan ini. Yang dulu kita telah berbuat karma yang tidak baik, kita sekarang memperbaikinya. Karma buruk itu bisa semakin tebal.
Dengan kita menjalin jodoh baik, kita bisa melepaskan yang buruk. Dan juga dengan kebijaksanaan dan menciptakan berkah, kita jangan lupakan apabila dalam hati ini ada hal yang tidak senang, orang ada kesusahannya masing-masing. Sehingga yang penting kita harus bisa melatih diri dengan perbuatan baik, berbicara baik, berpikir baik, melakukan hal baik. Jadi sampai di sini, besok saya sambung lagi. Sekarang kita naskah sutra yang kedua. Sebagian dari putra-putranya yang tidak kehilangan batin semula, setelah melihat obat mujarab dengan warna dan aroma yang bagus ini, mereka segera meminumnya. Penyakit mereka pun hilang dan sembuh. Orang-orang yang kehilangan ajaran Mahayana yang semula dimiliki adalah orang-orang yang tidak kehilangan ajaran Mahayana dan tidak kehilangan batin semula. Dengan mendengarkan Dharma, seakan bertemu dengan teman dekat selama bertahun-tahun. Inilah yang dikatakan bahwa setelah melihat obat mujarab, mereka segera meminumnya. Mereka tidak tahu akan Dharma dan melatih diri, sehingga terbebaskan dan samsara. Dikarenakan tidak kehilangan batin semula, mereka memiliki kapasitas dari 3 kendaraan. Obat Dharma dari kendaraan tunggal menghilangkan semua penyakit dan sembuh kembali. Bagaimana mungkin manfaat darinya itu adalah hayalan semu. Selama banyak kehidupan, para makhluk sudah terbenam dalam kebingungan. Itu dikarenakan aliran dari pandangan keliru yang sangat keruh, dan dunia penuh kekacauan dan bencana yang berdatangan, sehingga penderitaan pun semakin hari semakin bertambah. Orang-orang tercerahkan dengan ikrar penuh belas kasihnya, menegakkan Dharma, dan terjun ke tengah orang banyak, dan menasihati mereka agar mau meminum obat Dharma untuk melenyapkan penderitaan segera. Jadi dikatakan bahwa kita haruslah bisa meminum obat Dharma ini, sehingga kita bisa melenyapkan semua penyakit-penyakit batin. Cảm ơn sư siêu sư chị. Cảm ơn Vivian Secie yang telah revise kembali kepada kita ya. Nah, di sini udah ada pemenangnya ya. Selamat kepada Atik Gunawan Secie dari Medan, Inggris Secie juga dari Medan, Aini Lydia Secie Medan, Mileng Secie dari Medan, Erna Secie dari Palembang, dan Chen Chen Secie dari Medan. Seciemen, apakah bersedia untuk sharing? Ya, selamat Kita, ya kepada pemenang kuis ya. Ada yang mau sharing nggak ya? Ini ada dari Meling Setia tidak sharing, izin sharing. Kemudian Atik Gunawan Setia juga izin sharing. Erna Setia juga izin tidak sharing. Oke, ada Aini Setia juga. Ya. Chen Setia kayaknya pemenang baru ya. Iya, ya benar. Setia, Dari Medan apakah juga. bisa sharing 1-2 kata? Ya, kalau tidak ada kita masuk ke kosakata ya, Cici ya. Iya, baik. Oke. Karena waktu sudah ya. Jam 9. Kita masuk ke kosakata ya. Ya, bentar ya.
感恩社工上人开示，感恩社故事佛，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, Bab 16, Panjang Usia Tata Gata, episode 1539, menasehati agar meneguk obat Dharma untuk melenyapkan penderitaan segera. Kuan Shu, memompa, menanamkan, mendoktrin, menyalurkan, mengisi, menuang. Hua Tuo, seorang tabib yang sangat terkenal pada penghujung dinasti Han dan zaman Tiga Negara, penemu teknik akupuntur dan ilmu bedah pertama di dunia. Yao Wan, pil obat. Yao Gao, salep obat. Chen Mi, menjadi kecanduan, menyaksikan, kehilangan diri, terbenam dalam kebingungan. Ku Zhi, teman dekat selama bertahun-tahun. Zhi Yue, Zao Wen Dao, Xi Shi Keyi. Konghucu mengatakan, sekiranya pagi hari dapat mendengarkan jalan kebenaran, mati pun di malam hari, tidak akan ada penyesalan. Kan'en Shiku Shipo, Zhao Shang Hao. 感恩小菩萨ya.师兄师姐, tadi mungkin ada yang masih raise hand ya. Apa kita kasih kesempatan? Ada Linda Sece ya tadi ya, untuk sharing sedikit. Sekarang udah lewat jam 9 saja. Ya, sudah lewat jam 9. Atau kita lanjutkan besok ya, Linda Sece ya. Ya, terserah nggak apa-apa. Ya, kangen ya, Linda Sece. Kangen Sece. Ya, silakan Sri Sece. Ya, nah sebelum kita tutup, saya akan ingin mengucapkan kangen ya kepada yang telah sharing dan juga Sejong Sece yang telah mengikuti Shinfa siang hari ini. Ya, mari kita memberi penghormatan kepada Sang Buddha dan Master. Sejong Sece, 请起立，请合掌，向佛菩萨及上人寻三温煦礼，再温煦，三温煦。感恩师兄师姐， Kangen Sri semuanya. Sece. Kangen sudah menemani saya di Shinfa siang pagi ini. Kangen ya tim Shinfa siang. Kangen semua Sejong Sece. Sampai jumpa besok. Kangen Sri kangen dan saja. ya. Belum sempat sharing besok ya. Ya, Ya, Bunda yang Sece. sudah jawab kuis, yang sudah sharing juga kangen semuanya kangen. 明天见。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界。一同成长，纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤。四季世界充满爱的力量。
自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共